Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la khawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tidak bosan. Mari sama kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang berbahagia dan cerah ini, insya Allah sampai nanti malam, ini semua berkat daripada ridho Allah. Maka pantas dan wajarlah kita tetap memberikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi suatu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat keringanan langkah, kelancaran dalam segala urusan. Maka berikutnya selawat dan salam mari sama kita sanjungkan kehadiran Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau juga yang kita harapkan nantinya di yaumil mahsyar. Amin. Para syekh muda, syarifah, dan seluruh jemaah dan tamu undangan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya kepada kedua mempelai yang memiliki, yang raja dia pada hari ini, yang bahagia dia pada hari ini dan selanjutnya, jangan hari ininya aja. Nah, tentunya sama kita doakan. Ini saudara kita, ini pertama sekali buat kita ada jemaah yang pesta dan langsung saya saksikan di sini. Saudara-saudara syarifah, syekh muda dan seluruh jemaah, dan khususnya kepada kedua mempelai, ini adalah merupakan satu fakta real, bukan teori. Kamu berdua sudah menjadi suami istri yang sah, bukan teori lagi. Rumah tangga itu nggak bisa dengan teori. Sekarang kamu sudah dihadapkan kepada fakta, kenyataan, dihadapkan kepada dunia yang sebenarnya. Artinya kalian harus mampu menjadikan dua badan, dua pemikiran menjadi satu. Artinya dua kepala tapi satu dalam visi, dalam berumah tangga itu. Itu penting. Ini fakta dan telah sah, disaksikan dengan para saksi, disaksikan kepada Allah dan seluruh jemaah yang ada ini. Ini sah, fakta udah, nggak bisa dipungkiri lagi. Maka banyak orang kadang berkata bahwa, atau ucapan atau harapan, semoga menjadi yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tapi ini bukan sekedar semboyan yang sering diucapkan di dalam pernikahan itu. Kita harus tahu memaknai sehingga kita mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan berumah tangga kita. Apa itu? Pertama, sakinah. Sakinah artinya itu damai tentram. Damai tentram. Kalau mawaddahnya sudah dapat duluan, namanya sudah mawaddah, ya kan? Baru warahmah. Apa itu? Sakinah itu. Ini semua tidak bisa direalisasikan tanpa kita bisa memahami yang pertama, yaitu sakinah itu. Selesai sakinah, dapatlah mawaddah, dapatlah rahmah itu. Apa itu kedamaian dan ketentraman?
sakinah itu, damai tentram. Tidak mungkin kedamaian itu didapat, ketentraman itu didapat kalau kita tidak tahu makna atau mengaplikasikan sakinah yang dengan makna yang sebenarnya di dalam kehidupan itu. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah adjustment. Apa? Adjustment. Bahasa Indonesia. Penyesuaian. Ini penting. Harus ada penyesuaian. Itu bukan makan waktu yang singkat, tidak. Minimal 6 bulan. Kalian harus ada adjustment, penyesuaian. Mungkin tadinya Tuan tidur sendiri suka-suka kaki ke sana kemari. Ini kok sudah ada yang disenggol-senggol. Tersepak pula merajuk. Ini ada namanya adjustment itu banyak. Ada adjustment dari sosiologi. Ada adjustment dari psikologinya. Ada penyesuaian dari budayanya. Budaya bisa. Umpamanya yang satu orang Jawa, kalau nyayur agak-agak manis. Yang satu Batak. Nggak ada penyesuaian. Sekali diam, 2 kali mulai melerek dia. Kenapa? Karena nggak ada penyesuaian. 3 kali terbang sayur itu tadi. Kan gawat ini. Kita harus pahami budayanya. Istriku orang Jawa. Mungkin didapat ini. Kalau nggak ada adjustment, ada sakinah, ketentraman, kedamaian. Ini butuh waktu minimal. Kalian pelajari 5 bulan ke 6 bulan. Biasa tidur sendiri tenang, Tuan. Mau kemana? Kok ini kok ada suara nggak nyaman. Bertengkar pak, abang tidurnya pun dah, yang satu di meja di ruang tamu, yang satu di tempat tidur. Ada ketentraman, ada kedamaian, sakinah itu ada. Sadar kita, oh iya, aku sudah berumah tangga. Aku harus belajar karakter dia, kekurangan dan kelebihannya. Aku harus tahu. Ini budaya, di budaya. Kok asin kali, kok manis, kok mendengkur. Ya memang begitu, sudah siaplah kita menerima. Iya kan? Sudah siaplah mau ngorok dia mau apa. Jangan pula nggak bisa tidur aku bang. Pengorok aja aku tempat ruang tamu. Ini namanya tidak sakinah. Tidak bisa ada damai dan ketentraman itu. Iya enggak? Nanti ada model terkejut pula masuk ke tempat. Ih, kok ada orang pula di toilet katanya. Alamak. Ini perlu ada adjustment. Pelajari karakter masing-masing. Jodoh itu yang begini dia. Ini jodoh. Yang saling melengkapi. Ini menutupi kekurangan yang ini menutupi kekurangan yang ini. Ini jodoh. Kalian itu jodoh. Bukan cocok. Kalau cocok ini dia. Lakinya balik malam, bininya tenang aja kan. Kok nggak marah, kok cocok. Balik pulang 1 harian nggak bawa duit, diam aja. Kok nggak marah kau? Cocok. Kalau dia pulang malam, nggak tentu, nggak tahu kabarnya, marah bini, itu namanya jodoh. Abang pulang 1 harian nggak bawa duit gini, cemananya abang ini. Itu namanya Lakinya pergi mabuk, pulang malam, bininya tenang aja. Lo kok nggak marah? Cocok. Ini kita cari cocok apa cari jodoh? Kalau cocok ini dah ini. Ini jodoh. Ini menutupi kekurangan yang ini menutupi kekurangan ini. Maka cari jodoh, jangan cari cocoknya. Ya, itu penting. Psikologik itu, adjustment, penyesuaian. Banyak hal-hal baru yang engkau masing-masing dapati di dalam menjalani perjalanan rumah tangga itu. Nanti Mawaddah tahu gimana dia, Syarif juga tahu kayak mana dia. Nanti orang Jawa, Dek apa, kemarilah, iya, kelemek. Kalau lambat kali pun kau, ini payah. Oh iya, dia orang Jawa. Iya enggak? Nanti Syarifnya orang Batak pula. Mas apa? Batak gitu, nggak marah, mulutnya aja. Itu dipelajari, ya. Itu namanya sakinah, tentram, mungkin bisa tentram, bisa damai.
tak ada sakinah. Itu secara budaya. Kejiwaan itu tadi ngorok. Hati-hati. Banyak itu Tuhan kok tidur luar. Saya aja kayak gitu sama Umi itu kan. Kenapa tidur luar? Dingin kali aslinya kok buat bah. Awak orang kampung bilang, dibuat dia 18 tidur luar saya. Ini fakta. Cuman jangan itu terjadi menjadi suatu perpecahan. Udah saling ngerti aja. Aku di luar lah. Kue dingin, aku nggak tahan dingin. Udah gitu aja. Maka cantik aja tuh Umi tuh. Iya. Nggak pernah saya marahin. Saya cubit nggak pernah. Nanyain itu orang. Iya. Saling mengisi, saling memahami. Secara psikologik, secara psikologi, secara budaya, suku. Kita harus tahu pasangan kita siapa, bagaimana, kayak mana karakter dan sifatnya. Ini tercapai sakinah, maka tercapailah mawaddah. Kalau mawaddah udah dapat dari udah lama itu, tapi mawaddah itu artinya cinta kah? Cinta kasih. Rahmah itu namanya kasih sayang. Kalau sakinahnya nggak lulus, jangan harap mawaddah. Mawaddah bentuk orang saja yang dapat. Tapi kok rahmahnya tidak dapat. Iya, ini betul. Ini iya. Itu harus dipelajari. Kalau itu tidak terjadi, dia ada nanti mau sakinahnya itu, ketentraman dan kedamaian. Harus saling isi, saling. Kalau sembahyang terlambat kasih tahu. Ini cubit aja. Ya kan? Jangan pula nanti rib ada gini naik kaki gini rib. Siapa ini? Nah, nggak usah. Udah sadar, oh aku udah berumah tangga. Terkejut nanti jantung tuh ya kan Bu ya? Iya. Kita jadi baik. Ikuti prosedur aturan protokoler rumah tangga. Kita belajar rumah tangga nggak bisa sama orang lain. Belajar rumah tangga, nanti rumah tangga itu yang mengajari kita. Orang lain itu hanya bisa memberikan pandangan dan masukan. Karena beda rumah tangga dia, karakternya, psikologiknya, gayanya dengan Tuhan punya. Kalaupun ada masalah, mawaddah, jangan dibawa ke tempat ibunya, bawa tempat orang tua Arif, kasih tahu. Begitu juga, jangan merajuk pigi. Ada sini merajuk pigi dia. Bukan Umi baik orangnya. Baik. Iya. Itu ya, itu biasakan. Kita dulu jadi baik. Kita mau menjadi orang tua dari anak, maka banyak kadang datang sama saya itu, Buya, apa itu? Mohon doalah Buya. Apa didoakan? Anakku supaya menjadi anak yang soleh. Oke, siap. Saya tanya dulu sebelum didoakan, sudah siapkah Tuhan menjadi seorang tua dari seorang anak yang soleh? Sudahkah siap ibu menjadi seorang ibu dari seorang anak yang soleh? Nanti anak yang mau sembahyang, kau sembahyang aja, nyuci dulu. Cemana mau jadi anak yang soleh? Kau ngaji aja pula kau dari tadi tengok. Artinya kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, kita siap menjadi seorang ayah dari seorang anak yang soleh. Buya, apa pucuku ini? Kita harus siap menjadi seorang suami dari seorang istri yang baik. Men apik bujuku. Awak pun tak apik balik pun malam-malam juga. Tak bisa. Istri pun tak kemana balik. Buya, apa suamiku